disembah. Hanya Engkau satu-satunya yang layak disembah. Tidak ada yang lainnya. Engkaulah satu-satunya Allah kami yang dahsyat. Layak terima pujian, kemuliaan, keagungan untuk kekal selama-lamanya. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami punya Allah yang hebat, Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa. Saat ini Bapa, hari yang terbaik, kami mau memuji, menyembah, meninggikan Allah kami yang hidup, penyelamat kami yang hidup. Biarlah Tuhan setiap kami yang hadir, kami memberikan pujian, penghormatan yang terbaik bagi Allah kami. Dengan penuh ucapan syukur dari mulut kami keluar puji-pujian bagi Allah kami yang hidup. Dan setiap pelayan-pelayan yang melayani, biarlah setiap kami memberikan yang terbaik buat Tuhan atas pelayanan kami untuk menyenangkan hati Tuhan. Karena segala yang terbaik Tuhan sudah berikan buat kami. Segala kuasa kegelapan, roh iblis, roh asing apapun yang hendak mengganggu, kami punya Allah yang besar. Dengan iman kami katakan bersama, di dalam nama Tuhan Yesus patah hancur sir keluar. Kami hanya mengundang kuasa Roh Kudus hadir di tempat ini, berkuasa sepenuhnya mengambil alih ibadah hari ini. Dan biarlah Tuhan setiap kami boleh memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya. Siapa yang pagi ini hatinya penuh dengan ucapan syukur? Lambaikan tangan saudara. Sekali lagi lambaikan tangan lebih tinggi. Kita berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Biarlah segala pujian, hormat, syukur kita hanya bagi Tuhan. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, hey, tinggikan namamu. Haleluya. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Sebab Kau yang layak dipuja. Sama-sama kita sorakan ya. Kami mau bersorak, hey, tinggikan namamu. Haleluya. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. 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 Yang bersyukur pada Tuhan, sama-sama nyanyikan. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Sebab Kau yang layak dipuja. Sama-sama bersorak ya. Kami mau bersorak, hey, tinggikan namamu. Haleluya. Soraklah,
Mari jemaat kita bangkit berdiri. Masih semangat memuji Tuhan? Kurang semangat. Masih semangat memuji Tuhan? Haleluya. Dialah Tuhan Allah yang berkuasa. Dialah kita memuji Dia. Mungkin dalam hidup ini kita pernah
ngalamin kayaknya gak ada jalan keluar deh. Atau mungkin saudara sedang mengalami itu. Tapi percayalah bahwa Tuhan sudah menyediakan jalan keluar bagi kita yang akan diberikannya pada waktunya yang terbaik. Amin. Mari kita nyanyikan lagu ini dengan penuh keyakinan kita pada Tuhan. Saat ku tak mampu berharap, kekhawatiran menghimpit jiwaku, kekuatanku datang darimu, memampukanku kembali berharap. Ajarku mengenal hatimu dan percaya jalanmulah yang terbaik. Di kelemahan kuasamu sempurna, Kau Allah yang tak akan tinggalkan. Ku percaya Engkau bekerja buat kebaikanku, walau belum ku melihat, namun kuasamu sempurna. Ku percaya pasti Tuhan bukakan jalanku di waktumu yang terbaik, seturut kehendakmu. Saat ku tak mampu berharap, kekhawatiran menghimpit jiwaku, kekuatanku datang darimu, memampukanku kembali berharap. Ajarku Tuhan, ajarku mengenal hatimu dan percaya jalanmulah yang terbaik. Di kelemahan kuasamu sempurna, Kau Allah yang tak akan tinggalkan. Ku percaya Engkau bekerja buat kebaikanku, walau belum ku melihat, namun kuasamu sempurna. Ku percaya pasti Tuhan bukakan jalanku di waktumu yang terbaik, seturut kehendakmu. Mari di tempat ini yang percaya dia mengangkat kedua tangannya. Lihat ke atas, Bapamu ada di atas. Kami mempercayakan hidup kami ke dalam tangan yang maha kuasa. Yang yakin dia katakan amin. Terima kasih Bapa, biarlah pujian kami boleh seperti dupa yang harum di hadapan hadirat Tuhan.
sehingga mendatangkan hadirat Tuhan dalam kehidupan kami. Sebentar kami akan dengarkan penaburan benih firman Tuhan. Engkau bersihkan setiap hati kami dan kami membuat hati kami sebagai tanah hati yang lembut. Segala bentuk kuasa lapan ingin mengganggu, kami katakan bersama dengan iman, dalam nama Tuhan Yesus, pergi dari hati kami. Berkati tangan-tangan yang terangkat, yang merindukan kehadiran Tuhan dalam hidup mereka. Segala puji syukur kami naikkan dalam nama Tuhan Yesus. Semua orang mengasihi Tuhan, mari dengan amin. Shalom. Jika saudara dalam keadaan tubuh yang sehat, karena Bapa senantiasa menjaga dan melindungi, mari katakan haleluya dengan suara yang yakin. 2, 3, haleluya. Puji nama Tuhan. Tuhan Yesus juga memberkati bagi saudara yang melihat melalui YouTube. Kalau belum subscribe, tolong subscribe GKJ Family, dan yang melihat melalui televisi First Media. Tuhan Yesus memberkati saudara. Hari ini saya akan bicara tema mengubah yang terakhir, ya. Yang pertama, mengubah apa saudara? Ada yang bisa? Pikiran. Yang kedua, perkataan. Yang ketiga, tempat. Yang sekarang katakan mengubah hidup. 2, 3. Saya lihat hanya 50% yang hafal. Katakan, yang pertama mengubah pikiran. Yang kedua mengubah ucapan. Yang ketiga mengubah tempat. Yang keempat, iya. Kalau saudara sudah dengar 4 khotbah ini lalu sudah tidak berubah, it means you are a dead person. Itu artinya saudara orang yang mati secara rohani. Karena perhatikan quotes di sebelah kiri, your life is your garden, your thoughts are the seeds. If your life isn't awesome, you have been watering the weeds. Artinya secara bebas, hidup saudara itu taman saudara. Hidup saudara taman saudara. Pikiran saudara itu benihnya. Ya, pikiran saudara itu benihnya. Kalau hidup saudara ini tidak luar biasa, artinya biasa-biasa saja dan malah di bawah biasa. Kalau hidup saudara tidak luar biasa, artinya selama ini saudara sedang menyiram rumput liar. Jadi perhatikan yang di rumah juga. Kalau selama ini hidup saudara tidak luar biasa, pekerjaan saudara tidak luar biasa, sekolah saudara tidak luar biasa, ekonomi saudara tidak luar biasa, kesehatan saudara tidak luar biasa, berarti saudara sedang menyirami rumput liar. Pak, orang makin tua kan fisik makin turun. Iya. Tetapi perhatikan, jangan kita umur 60 sudah loyo. Naik turun tangga sudah susah. Makan disuapin. Tetapi saudara harus jadikan makin tua, saudara tidak makin membebani orang lain. Saudara exercise, olahraga, jaga pola makan. Kurangilah yang itu dikurangi, ya, khususnya lemaknya. Saya tidak bisa ngulangi ya, karena saudara melihat saya itu terpesona mungkin dengan saya ya. Jadi saya tidak bisa ngulangi. Kalau ngulangi nanti saya serak suaranya. Tolong colek kiri kanan saudara, kasih tahu ubah hidup saudara. Kita lihat sekarang caranya bagaimana. Mari kita membaca bersama, yang di rumah juga angkat suara. Saya ambil dari Ayub pasal yang ke-7. Untuk bagian yang pertama ini ayat yang ke-17. 2, 3. Apakah gerangan manusia sehingga dia kau anggap agung dan kau perhatikan. Amin. Perkataan Ayub yang menggelitik hati saya dan juga harus menggelitik hati saudara.
Siapa sih saudara itu? Coba tunjuk kiri kanan saudara, mukanya ini. Siapa kamu? Ya, siapa sih saudara itu? Coba sekali lagi, jangan begini, karena kalau sudah begini kedinginan, saya kasih selimut dari depan. Tunjuk kiri kanan, kasih tahu sekali lagi. Siapa kamu? Jangan dijawab, saya Julius. Orang udah tahu, ya. Siapa saudara itu? Ayub berkata, siapa saudara itu? Apa gerangan manusia? Seberapa hebat saudara? Sampai-sampai Allah menganggap saudara itu agung. Jadi saudara ini dianggap agung. Untuk orang yang melihat YouTube atau First Media tidak di daerah Bali, kalau di Bali ini agung itu kelas atas kastanya. Sesudah Ida bagus dan Ida jelek, lalu anak agung, itu kasta tinggi. Iya, saudara ini semua dianggap agung. Jadi karena saudara ada di Pulau Bali, meskipun saudara nyoman, madewayan, ketut, ya, dewa dan sebagainya, semuanya batal. Saudara ini adalah agung, anak-anak agung. Haleluya. Sambil enggak usah noleh pegang kiri kanan Winnie, kamu anak agung. Ya. Kamu anak agung, jeroan ya. Karena apa? Mengapa saudara dianggap agung? Karena satu kali saudara ini akan menjadi mempelainya Kristus. Haleluya. Yang yakin cuma Pak Anton saja, kan dia baru dapat sesuatu tadi pagi. Ya, saudara ini satu kali akan menjadi mempelainya Kristus. Haleluya. Saya ingat cerita, bukan cerita, fakta. Ratu Elizabeth turunkan tahtanya sudah meninggal kepada Pangeran Charles. Pangeran Charles ini ya, dia punya 2 anak. Dan satu anaknya itu akan menjadi pewaris tahta Inggris. Inggris ini monarki yang paling lama di dunia dan paling kuat. Waktu anaknya ini mau cari calon mempelai, tidak sembarangan. Yang namanya KT Middleton, itu bahasa Indonesianya. Kalau bahasa Inggrisnya Kate Middleton. Kalau di Indonesia kan apa saudara? KT. Kalau di Kupang dia jadi KT. Ini temannya dia waktu kuliah, dan universitasnya tidak main-main, sudah kenal lama. Kate ini juga dari keluarga bangsawan, orang kaya, ya, berpendidikan, tidak main-main, dan kehidupannya ini bagus, lurus, tidak pacaran cowok kiri, cowok kanan, cowok kiri, cowok kanan, tidak. Dan ini dianggap bagus. Sebaliknya, anak yang pertama ini William ya, punya adik. Nah adiknya ini minta maaf saja, dididik sama ya, William dan adiknya ini dididik sama. Sama-sama masuk angkatan laut dan menjadi penerbang helikopter dan pesawat tempur. Tapi adiknya ini menikah, maaf, dengan janda. Terusir dari kerajaan Inggris dan tinggal sekarang di Amerika. Untuk kelas kerajaan Inggris saja, itu sudah ada seleksi yang luar biasa. Apalagi Kristus raja di atas segala raja. Makanya kalau saudara ini sudah direncanakan, William ini direncanakan nanti satu kali akan menjadi the King of England, Raja Inggris.
Dari kecil dia sudah dididik di sekolah terbaik sampai university yang terbaik, pendidikan yang terbaik. Dia harus masuk militer karena itu aturan di Inggris untuk keluarga-keluarga yang akan mewarisi tahta. Direncanakan sehingga akhirnya demikian juga dengan saudara. Sejak saudara dibaptis dan menjadi manusia baru dalam Tuhan, saudara yang tadinya ini gembel dan tidak ada artinya, termasuk saya, saudara diangkat dari lumpur kegelapan, lalu direncanakan menjadi mempelainya Kristus. Kalau itu kabar gembira buat saudara, katakan haleluya. Makanya dalam hidup ini apa yang harus dirubah? Pikiran, perkataan, tempat, dan sekarang terakhir hidup saudara harus dirubah. Kalau Kate Middleton ini suka mabuk, ganti-ganti cowok, Inggris itu negara barat, western, udah biasa. Kumpul laki perempuan udah biasa. Tapi kalau Kate Middleton tuh hidupnya seperti itu, tidak mungkin dia sekarang menjadi Princess of Wales. Gelar satu tingkat di bawahnya nanti The Queen of England. Jadi saudara harus rubah hidup saudara supaya rencana Allah dalam hidup saudara sejak saudara dibaptis ini tidak gagal. Waktu saya bicara hal ini saya teringat dan saya sedih sekali. Saya pikir LCC-nya harus merespon dengan baik. Gereja sudah merespon. Saya dulu punya seorang murid sekolah minggu. Suaranya lumayan. Lalu dia remaja, ikut SMS, pemudi. Saya masukkan dia pelayanan yang tidak main-main di mimbar. Tuhan mengasihi keluarga ini dan anak ini karena dia dari kecil ada di gereja dan pelayanan. Dia diterima di PTN. Tapi sekarang tanda tanya, di mana dia? Itu rencana Tuhan yang luar biasa dalam hidupnya disia-siakan. Karena apa? Jangan kita senang menyalahkan iblis, karena saudara sendiri memilih tidak di jalan yang benar. Akibat godaan-godaan duniawi, dan duniawi itu dikuasai oleh iblis yang ingin menjatuhkan, menggagalkan rencana Allah terhadap diri saudara. Tetapi poin yang pertama, saudara harus sadar, saudara ini dianggap agung. Ayo omong dengan suara yang yakin, saya dianggap agung. 2, 3, saya dianggap agung, bukan oleh pemerintah Bali, oleh nenek moyang saudara, tetapi oleh Raja di atas segala raja. Haleluya. Buktinya apa? Buktinya ini, dan kau perhatikan. Buktinya saudara ini diperhatikan dalam bahasa yang lain, bahasa Inggris mengatakan you set your heart upon him. Your-nya ini bukan pakai y kecil, ini menunjuk kepada Allah. Allah men-set hatinya terhadap, ganti him itu dengan nama saudara. Setiap pagi, setiap hari, kenapa saudara buka mata, saudara saya anjurkan untuk mengucap syukur. Karena begitu saudara bangun dari tidur, mata Allah itu ada di atas hidup saudara. Kalau mata Allah ada di atas hidup saudara, saudara akan mengalami hal-hal yang tidak saudara inginkan. Iblis ingin membunuh, merusak saudara. Ada saudara mau ditabrak atau mau digigit anjing, rabies, atau mau dicopet dan lain sebagainya, mau ditipu, mau digendam. Kalau mata Allah melihat saudara, saudara tidak akan mengalami hal-hal seperti itu. Haleluya. Almarhum
Ibu Maria Frida pernah mau digendam, ya, dia masuk ATM, terus ada orang dari mana India begitu ya, dia mau digendam karena ibu ini ibu yang baik dan mata Tuhan ada di atasnya. Yang gendam ini yang linglung, saudara, tidak jadi, ya, dan dia bisa sadar. Kalau saudara mau digendam orang, mata Tuhan di atas saudara, saudara yang balik menggendam dia. Amin. Harus yakin dong. Amin. Kalau ada kuasa kegelapan ingin membuat saudara kerauhan, kerasuan setan, mata Tuhan ada di atas diri saudara. Karena memang saudara hidupnya benar. Nanti yang mau membuat saudara kerauhan, dia yang menjadi kerauhan. Entah dia jadi babi ngepet atau monyet liar, tidak tahu. Kalau di Bali ini kan macam-macam bisa berubah. Coba tolong tolak kiri kanan, dia berubah enggak, saudara? Karena itu Bapak itu rela. Saya tulis kata rela. Memberikan anaknya untuk menebus saudara. Kan tadi saya bilang kita dulu semua tuh gembel, tidak ada artinya. Ada di dalam lumpur kegelapan, artinya lumpur dosa. Iya, tetapi Allah itu mengangkat menebus kita, itu harus dengan kerelaan. Saya mau tanya saja, Pak Tianswan, Bu Febe punya 3 anak. Yang pertama yang di atas, Theophilus. Saudara kenal Theo, yang mungkin tahun depan akan menikah. Dengan siapa? Theophani, Theophilus Johan. Yang kedua Jessica di Jakarta. Yang ketiga ada di sini, Marsena. Tuhan meminta supaya Bapak merelakan satu saja anaknya untuk dikorbankan. Selagi Pak Tian dan Bu Febe berpikir, Allah itu cuma punya 1 anak, putra yang tunggal, no choice. Jadi berat sekali. Kita akan dengarkan Pak Tian memilih siapa untuk dikorbankan. Hah? Tidak ada, pelit ya saudara. Bu Febe? Hah? Memang ini pelit juga ya. Tidak ada, tidak mau. Pak Tian menjawab, lebih baik saya yang dikorbankan. Oh, dia ketawa, enggak, lebih baik Bu Febe yang dikorbankan. 3 saja sulit. Masa saudara lupa dengan cerita saya? Mami papi saya itu punya 3 anak laki-laki. Pak Subekti, kakaknya mami saya yang di Semarang itu punya 3 anak perempuan. Yang di sini bosan dengan 3 gundul, yang di sana bosan dengan 3 rambut panjang. Bagaimana kalau kita tukar, bukan kasih, tukar 1 saja. Dilihat saya, anak paling besar, jangan, anak sulung. Sana juga anak sulung, jangan. Yang kedua, Semi Samuel itu mirip papi saya. Ya, papi bilang jangan, dia cloning saya. Yang di sana yang kedua lain daripada yang pertama dan ketiga, agak pendek yang pertama dan ketiga tinggi-tinggi, dan wajahnya agak lain. Jangan. Oh, yang ketiga saja, Stephen. Yang di sana juga betul yang ketiga. Ya, mau ditukar saudara, tetapi tidak jadi. Kenapa? Yaitu saya. Sekarang malah saya kehilangan, yang ketiga malah ke Semarang, dan yang di Semarang nggak pindah ke sini. Nggak ngerti ya, enggak apa. Rela, rela itu enggak main-main loh. Waktu kita mengumpulkan dana untuk Videotron, ada saudara-saudara yang mampu memberikan lebih, tetapi kenapa tidak memberi lebih? Karena enggak rela. Ada saudara yang punya kemampuan, saudara memberikan secara maksimal. Kenapa? Karena saudara rela.
Dan jangan khawatir, kerelaan saudara itu Tuhan ganjar, bukan hanya dikembalikan secara uang, tetapi lebih-lebih daripada uang akan saudara dapatkan. Kalau saudara yakin, katakan haleluya. Makanya jangan pelit jadi orang. Kalau ini perlu saudara, colek yang keras, tepuk dia kasih tahu, jangan pelit. Tidak ada suaranya. Kalau saya jangan pelit, nanti pulang buktikan. Di mana? Di depan kan langsung ada buktinya. Poin 1, saudara ini dianggap agung sehingga saudara diperhatikan. Yang kedua, mari kita baca bersama. 2, 3. Saya didatangi dan diuji. Sekali lagi, 2, 3. Ya, kita akan dengarkan pembacaan ayat 18 berikutnya. Dan kau datangi setiap pagi, dan kau uji setiap saat. Amin. Lihat kalimat ini. Dan Tuhan mendatangi saudara setiap pagi. Katakan bersama yang keras. Setiap pagi. Bukan setiap hari. Bedakan ya, kalau kita membaca Alkitab, mau ditelaah lebih dalam. Kenapa Tuhan mendatangi setiap pagi, bukan setiap hari? Karena setiap pagi ini bicara soal mana, firman Tuhan. Orang Israel kasih gambaran yang jelas kepada saudara. Setiap pagi ada mana. Nanti kalau matahari sudah mulai naik, mananya hilang. Jam berapa matahari mulai naik? Jam 10. Betul ya? Di Denpasar? Jam 10. Itu matahari sudah mulai naik. Jadi kalau saudara setiap hari membaca Alkitab, jangan setiap hari, tapi setiap pagi. Haleluya. Sekarang kita perdalam. Pak, saya membaca Alkitab setiap hari. Iya, kapan? Waktu mau tidur. Waktu siang habis makan di kantor, ada break saya baca. Pakai handphone. Sekarang rubah. Kalau saya sudah membaca Alkitab, rubah setiap pagi. Ini gambar yang sangat bagus. Yang pertama menggambarkan Alkitab itu sebagai air kehidupan. Saudara ini jalan di dunia. Dunia ini bukan, saya pernah khotbahkan, bukan arena untuk bermain. Bukan. Dunia ini kita banyak semak duri akibat kutukan Allah terhadap Adam. Ya, dunia ini tidak enak buat saudara. Dari mulai adik-adik kita aja mau masuk SMP persaingan. Apalagi masuk SMA, apalagi masuk university. Banyak kekecewaan, ya. Tolong kalau saya pas khotbah yang penting itu jangan berulah seperti minggu lalu itu. Iblis ingin mengambil bagian-bagian yang penting dengan mengganggu konsentrasi saudara. Seperti minggu lalu batuk-batuk sampai kayak mau muntah begitu. Saudara ini jalan di dunia ini yang tidak enak buat saudara. Orang kalau jalan di padang gurun, yang pertama dia butuhkan bukan makanan, tetapi jawab apa saudara? Air. Lebih baik orang yang jalan di padang gurun ini menemukan sumber air daripada dia ketemu emas berton-ton, tidak ada gunanya dia mati di atas emas itu. Bagi saudara yang biasa membaca Alkitab setiap pagi, hidup saudara dari pagi dialiri air kehidupan dari tempat yang maha tinggi. Yang kedua, gambar yang luar biasa. Ini lihat. Alkitab itu seperti pelindung bagi rumah tangga saudara.
keluarga saudara, hidup saudara. Jadi kalau sampai khotbah yang begini keras, ilustrasi yang begini bagus, saudara masih tetap tidak mau membaca Alkitab setiap pagi, you are a dead person. Saudara orang yang mati secara rohani. Saya sudah tidak main-main dengan anggota kita yang tidak membaca Alkitab. Khotbah ini cukup keras. But this is for your own good. Ini untuk kebaikan saudara, bukan untuk kebaikan saya. Kalau untuk kebaikan saya nggak akan bicara keras. Yang lembut-lembut saja. Yang penting uangnya saudara masuk. Kan begitu di gereja lain. Saya nggak peduli. Saya melayani Tuhan saya. Kalau saya melayani dengan benar, Tuhan saya itu bisa memberi apapun dalam hidup saya, bahkan lewat hal-hal yang tidak pernah saya pikirkan. Lihat ya, ini seperti pelindung rumah bagi yang biasa. Ini kan ada tulisannya, pointer saya belum diganti, Bible, bukan rumah, bukan house kan, Bible. Itu seperti pelindung bagi saudara. Ini namanya didatangi. Makanya kita baca setiap hari kan pasalnya berganti-ganti. Baru Tuhan mendatangi saudara. Lihat ya. Kau datangi setiap pagi. Sekarang kata di samping koma. Dan kau uji. Nah, ini tidak enak saudara. Tidak enak. Saudara kan mengalami kan. Saya ini sudah rajin pelayanan, rajin memberikan persepuluhan, rajin sosial dan lain sebagainya, dan rajin kerja bakti. Saya punya keinginan kok tidak Tuhan kabulkan, padahal ini bukan keinginan yang jelek. Kenapa Tuhan tidak kabulkan? Ini namanya saudara sedang diuji. Kapan diujinya? Baca yang keras, kapan diujinya? Yang keras, kapan diujinya? Saya artikan ini ujuk-ujuk. Kapanpun Tuhan mau dia menguji saudara. Lagi enak-enak, tiba-tiba berak. Sesuatu terjadi dalam hidup saudara karena kata setiap saat ini. Kenapa? Supaya saudara makin menjadi serupa dengan Allah. Begini saudara, saya gambarkan begini. Menjadi makin serupa ini orang membuat dari tanah liat. Kan kita dibentuk dari tanah liat. Tuhan penjunan, kita ini tanah liat. Membentuk patung dari tanah liat. Misalnya patungnya siapa? Cristiano Ronaldo. Atau membentuk lilin. Kalau di Prancis pusatnya itu ada yang namanya Madame Tussauds. Saya enggak tahu ngomongnya ya karena saya belum makan roti Paris Prancis itu apa namanya? Croissant. Saya belum makan. Pagi ini saya cuma makan Bali Banana, bukan croissant. Betul, saya makan Bali Banana kan kemarin dikasih orang. Ada Pak Bali Banana? Banyak saudara. Madame Tussauds itu bikin patung-patung orang yang terkenal. Saya waktu di Amsterdam masuk ke sana, saya nggak senang saya keluar. Kenapa saudara? Saya cari nama saya enggak ada. Semuanya bukan orang yang saya kenal. Kalau misalnya di situ ada tulisan Coapoh, mungkin saya senang. Saya foto di sebelah. Ini nggak ada yang saya kenal. Ya, saya nggak senang, saya keluar. Orang kalau bikin patung dari tanah liat atau dari lilin, menurut saudara, sekali bikinin jadi persis atau dirombak berkali-kali. Kalau dibikin sekali langsung jadi, itu bukan namanya membikin patung, tetapi fotokopi.
Ya kan? Kalau fotokopi set langsung jadi. Ini masih salah, masih salah, masih salah. Demikian juga dengan saudara. Manusia pertama kali diciptakan Allah itu serupa dan segambar. Iblis merusak, hilang keserupaannya. Allah mengutus Adam yang kedua, Yesus. Saudara, sejak saudara keluar dari baptisan air, di samping sudah direncanakan menjadi mempelai Kristus, saudara mulai dibentuk supaya yang tadinya keserupaan dan segambaran dengan Allah yang sudah rusak itu dikembalikan. Loh Pak, mukanya Allah kan macam-macam, bukan modelnya. Sifat-sifat saudara ini yang tadinya pikirannya suka pikiran yang aneh-aneh, mulutnya kotor, sekarang enggak mulutnya yang jelek ya, jari-jarinya yang nakal, apa tingkah laku saudara yang tidak baik, ini diperbaiki oleh Tuhan. Tangan yang dulu suka kasar, ya sekarang dibentuk. Bukan lalu tangan yang dulu suka mukul lalu jadi lentik panjang, tidak. Sifatnya. Makin lama saudara dibentuk supaya makin menjadi serupa, supaya layak, ingat poinnya, menjadi mempelainya Kristus. Karena Yohanes 10 ayat 35 mengatakan, jikalau mereka, siapa mereka ini? Kepada siapa firman itu disampaikan disebut Allah. Siapa mereka? Orang-orang yang mendengarkan firman Tuhan. Jadi saudara semua ada di tempat ini, saudara yang mendengarkan juga di rumah, di hadapan Tuhan saudara disebut Allah, tapi hanya masih A kecil. Paling tidak saudara punya DNA-nya Allah. Saudara ini disebut Allah. Itu luar biasa. Mari kasih tahu dengan suara yang serius. Kasih tahu kiri kanan saudara. Saudara ini Allah loh. Noldi tidak ada yang ngasih tahu dan dia tidak kasih tahu kiri kanan. Jadi saya kasih tahu Noldi kamu nih Allah. Jangan main-main. Kalau saudara tidak yakin, saudara juga tidak yakin terhadap firman Tuhan yang lain dong. Yang ditulis di Alkitab yang lain saudara juga tidak yakin. Orang yang tidak yakin yang lain juga tidak yakin. Kalau saudara yakin, semuanya ini juga saudara yakini dan akan berlaku dalam hidup saudara. Allah itu tidak ngerokok saudara. Allah itu tidak ada senang di tempat judi, sabung ayam, pasang togel. Allah itu tidak menipu orang. Kok tahu Pak? Ya tahu, kita baca dari Alkitab. Allah itu menolong orang, berbelas kasihan, punya hati kasih dan lain sebagainya. Punya enggak itu dalam hati saudara? Atau dulu dari saudara dibaptis sekian puluh tahun yang lalu sampai sekarang saudara tidak berubah? Kenapa? Jangan salahkan iblis yang pertama. Salahkan saudara. Karena manusia diberi kehendak bebas oleh Tuhan untuk memilih mana yang baik dan yang jahat. Itu kehendak saudara. Saudara mau nipu atau enggak? Mau bayar utang enggak? Mau ini atau enggak? Itu pilihan saudara tuh. Ya, saudara disebut Allah. Makanya makin lama makin menjadi surga. Kita masih seperti gambar di kanan ini. Pointer saya segera diadakan. Jadi supaya hatinya Tuhan itu ada gambar hati di sana. Karena Allah yang paling utama itu kasih. Karena begitu besar apa saudara? Ya. Jadi kalau saudara tidak punya hati kasih terhadap kiri kanan saudara, jangan ngomong kasih terhadap Tuhan. Yang kelihatan aja enggak, kok apalagi yang enggak kelihatan. Ada polisi aja lampu merah kita jalan, apalagi enggak ada polisi. Dan di Denpasar di Bali ini, kalau yang lihat dari luar kota, saya kasih tahu Bali ini adalah tempat yang polisinya paling baik seluruh dunia, seluruh Denpasar, seluruh Indonesia maksudnya paling baik. Kalau saya jadi polisi saudara, saya mau kaya itu cepet, nggak usah korupsi, nggak usah.
Saya kan kalau polisi, saya punya teman polisi, saya ambil aja 5 orang. Kasih 1 jam saja, antara jam 7 sampai jam 8. Di mana? Di sesetan saja. Itu akan bisa dapat puluhan pengendara tanpa helm. Betul? Yang tinggal di sesetan? Ya, tanpa helm. Tilang helm 500.000. Dia sudah 500.000, anak kos, orang dari NTT, berat bagi mereka. Itu hidup mereka 1 minggu. Saya nego saja, Pak saya punya uang 100, oh enggak bisa 100, saya cuma bilang 200 minimal, bayar. Kaya sebentar aja, tapi di Denpasar, di Bali ini polisi itu baik-baik. Bule enggak pakai baju, enggak pakai helm, plat nomornya itu namanya dia juga enggak ditangkap, luar biasa. Semoga kalau ada aparat yang melihat ini, punyalah kesadaran. Ya. Kalau saya jadi polisi, semua kalau enggak pakai helm, tak tebang kepalanya. Diuji setiap saat. Untuk apa diuji itu? Ujian itu untuk menunjukkan siapa murid yang pinter atau yang pura-pura pinter. Kan begitu? Ya toh, ulangan umum ujian itu untuk menentukan dia ini boleh naik ke tingkat yang lebih tinggi, kelas yang lebih tinggi, atau tidak naik. Ada 2 gambar di sana. Yang pertama itu pesawat terbesar di dunia saat ini, Airbus A380. Dia bisa mengangkut penumpang maksimal 500 orang, semuanya ekonomi seat. Tetapi beberapa penerbangan kan tidak mungkin begitu. Ya, ada first class, ada bisnis, ada ekonomi premium, lalu ada ekonomi. Bisa mengangkut 500 orang, ini double deck, atas bawah seperti bis bertingkat itu dari depan sampai belakang. Kalau Boeing 747-400 itu hanya sebagian saja. Sepertiga atau seperempat. Kalau ini double decker dari depan sampai belakang. Kecuali pilotnya, so tidak ada pilot di bawah, pilot di atas. Mengalami ujian berapa kali? Ribuan kali terhadap setiap spare partnya. Kalau sudah jadi satu kesatuan, diuji. Misalnya mesinnya, ya mesin diuji sendiri, ada kacanya dan lain sebagainya. Sekarang pesawat Singapore Airlines yang baru kan kacanya enggak usah pakai penutup begini. Kalau kita naik yang Lion, Merpati dan Emprit Air ya kan, kaca mau di pesawat itu kan begini. Betul saudara ya? Kalau saya enggak pernah naik pesawat, bayangin saya ceritain saudara. Kalau Singapore Airlines enggak, saya bingung, ini di mana kacanya? Ternyata dibikinnya ada tombolnya, mau yang paling gelap atau terang, itu luar biasa. Kacanya saja sudah berubah sekarang. Belum yang lain. Belum kalau satu kesatuan, dia akan uji naik turun. Itu pun sudah diuji beribu kali. Boeing 737-900 itu banyak mengalami masalah. Yang sebelah satunya itu mobil apa? Mercedes. Saya aja nggak bisa beli Mercedes. Mercedes itu bukan mobil plastik yang ditabrakkan, bukan. Ini mobil yang sudah jadi lengkap, ban, pelek, mesin, semuanya ada. Cuma penumpangnya saja dummy, doll, bukan doll longgar, boneka. Dia apa? Uji coba. Kecepatan 40 km/h nabrak seperti gimana? 60, 80, 100, 120. Pada kecepatan berapa airbagnya keluar? Semuanya sudah diuji. Kalau tidak diuji tidak bisa. Saya kalau melihat Formula One itu luar biasa ujiannya. Mereka masing-masing pabrik itu punya yang namanya wind tunnel. Mobil itu dimasukkan sana, mau dilihat aliran anginnya kemana supaya tidak menghambat lajunya. Ujian Allah terhadap setiap orang, setiap anak-anaknya tidak sama. Misalnya, ujian Tuhan terhadap Fosa
dan ujian Tuhan terhadap Bu Rutitin. Tidak mungkin beban yang sama ditimpakan. Misalnya Fosa dikasih 20 kilo, Bu Rutitin 20 kilo. Ternyata yang lebih kuat siapa saudara? Bu Rutitin. Tepuk tangan dulu Bu Rutitin ya. Kan sering saya bully katanya, sekarang saya puji-puji. Jangan lupa radionya. Masing-masing berbeda. Kita pegang saja firman Tuhan. Allah tidak pernah mencobai saudara melebihi kekuatan yang dapat saudara tanggung. Ketahuan jarang baca Alkitab. Dan pada saat saudara dicobai, Dia akan memberikan jalan keluar. Pegang ayat-ayat ini saudara. Lalu yang kedua, pada saat aku diuji, Tuhan akan memberikan jalan keluar. Sehingga ujian itu saudara lalui, hadapi dengan keberanian. Karena yang pertama, tidak mungkin ujian ini menjatuhkan saya. Karena tidak melebihi kekuatan yang dapat saya tanggung. Yang kedua, Tuhan memberikan jalan keluar. Pasti ada jalan, masih ada jalan. Yang yakin dia katakan haleluya. Sekali lagi ya, kalau saudara yang sudah dengar firman ini yang di rumah juga, saat saudara menghadapi ujian saudara tergeletak, ambruk, apa yang saudara dengar ini percuma. Jangankan diuji nabrak, disenggol aja sudah munting. Jangan ujian nabrak, disenggol aja sudah munting. Kalau kemampuan saudara ini misalnya suhu 400 derajat, Tuhan tidak mungkin kasih saudara ujian 401 derajat, tidak mungkin. Jadi kalau Tuhan sedang menguji sudah di 100 derajat, itu 100 derajat itu airnya blok. Jangan sudah teriak-teriak. Why me Lord, why me Lord, why me Lord. Belum, katanya Tuhan di atas, kamu nih baru 100, baru seperempatnya, kemampuanmu nih 400. Makin saudara tinggi persentasenya, makin saudara menjadi serupa dengan Tuhan. Ya, miliki sikap hati yang baik waktu Allah melalukan saudara di padang gurun. Yang tadi saya katakan itu baru 100 derajat, jangan sudah bengak-bengok. Punya sikap hati yang baik. Dan lanjutannya itu kesempatan saudara untuk belajar. Belajar di padang gurun kehidupan. Soal ulangan ujian kelas 1, 2, 3, 4, 5, 6 SD itu enggak sama. Lolos 1 naik 2, lolos terus sampai 6, lolos masuk SMP. SMP enggak lama studi tour. Masuk SMA kelas 1 baru 1-2 bulan studi tour ke Jakarta. Melihat UI, melihat gedung MPR, melihat apa. Seperti anak saya itu di SMA 4. Ya, untuk apa? Kesempatan belajar. Kamu ini masih sekolah, nanti kalau sudah lulus ini berat perjuangannya di bursa saham dan lain sebagainya. Jadi kalau sudah lagi dilalukan ada di padang-padang gurun yang gersang dan panas dan menyiksa hidup saudara, jangan ngomel. Saudara lagi diuji, ini kesempatan saudara untuk belajar. Belajar mengatasi, survive. Saya senang melihat tayangan-tayangan survival. Ya, dia dilepas di hutan, cuma bekalnya ini berapa lama dia bisa bertahan. Nanti pemenangnya dapat hadiah jutaan dolar. Oh, susah-susah. Tapi bisa enggak? Bisa. Ada yang 3 hari udah balik. Ada yang sampai selesai dia berhasil. Perempuan lagi. Memang perempuan itu lebih kuat karena Nyonya Menir selalu berdiri. Yang ketiga, terakhir, mari kita baca bersama. 2, 3. Ubah hidup saudara. Kalau saudara nggak mau ngubah, saudara diliatin loh sama ini. Tadi di atas gede saya bilang, Deh kamu sedang diliatin. Sama siapa Om? Sama siapa?
Kamu dilihatin loh, dia persis di muka matanya. Oh, ini dia ketawa. Coba dibacakan. Ayat 7 ayat yang ke-20. Kalau aku berbuat dosa, apakah yang telah kulakukan terhadap engkau, ya penjaga manusia? Mengapa engkau menjadikan aku sasaranmu, sehingga aku menjadi beban bagi diriku? Iya, Amin. ini perkataan yang sulit. Ayub ini termasuk salah satu kitab puisi Ibrani, ada 5 kitab puisi Ibrani. Ayub ini sulit kata-katanya, coba lihat. Kalau aku berbuat dosa, apa yang telah kulakukan terhadap engkau, ya penjaga manusia. Tuhan itu penjaga saudara. Tadi di depan saya katakan, you set your heart upon me. Kamu Allah men-set, ya, melihat kita. Nah ini dia penjaga. Kalau saudara sedang berbuat dosa, apa yang telah kulakukan, saudara harus segera sadar. Makanya ada kata ubah. Tuhan melihat saudara, kalau saudara berbuat dosa, apa yang sudah aku lakukan? Apa ya Tuhan? Engkau penjaga manusia. Tuhan tahu nggak? Pasti tahu, orang dia penjaga kita. Penting bagi kita untuk mengubah. Kemudian, mengapa engkau menjadikan aku sasaranmu? Loh, gimana sih Pak Joni khotbahnya? Tadi di depan dibombong-bombong, katanya kita calon mempelai Allah, direncanakan menjadi mempelai Kristus, diuji, diperhatikan, kok sekarang jadi sasaran. Sasaran ini dari kata Ibrani mikpa yang artinya an object of attack, artinya objek untuk diserang. Ya betul kan? Dari kata dasar mikpa ini kata dasarnya paga. Paga yang pertama mempunyai arti menubruk. Arti yang kedua adalah doa syafaat. Saya tidak ambil yang menubruk ini tetapi ambil yang doa syafaat. Karena itu saya perlu keluarkan kata Ibraninya. Kalau enggak usah dikeluarin. Saudara dijadikan target sasaran. Mengapa engkau menjadikan aku sasaranmu? Saudara ini target sasaran. Tapi jangan khawatir saudara. Target sasarannya siapa? Lihat ini. Mengapa engkau menjadikan aku sasaranmu? Yang selalu menyasar saudara untuk menjatuhkan saudara ini, ujian dari Tuhan itu dilakukan oleh iblis. Saudara ini sasaran tembaknya iblis. Kalau selama ini saudara belum jatuh, malah bertambah baik dalam hidup saudara, itu karena ada yang katakan bersama menjaga. Katakan bersama 2, 3. Menjaga siapa? Saya. Haleluya. Haleluya. Do you understand? Tidak ada yang ngomong haleluya kan tadi. Kalau saudara masih ada, masih berdiri sampai saat ini, bukan karena kemampuan saudara loh. Bukan karena orang tuamu hebat. Tidak ada. Itu karena ada yang menjaga saudara. Dari kata paga, artinya apa? Karena Tuhan Yesus sekarang ini sedang berdoa syafaat buat saudara. Itu Alkitab yang nulis. Tuhan di surga bukan makan minum tidur santai-santai mager, males, tidak. Dia sedang berdoa syafaat bagi saudara. Dia memegang dunia dan isinya, yaitu saudara dan saya. Dia berdoa supaya apa? Pada saat sudah dijadikan sasaran tembak, saudara tidak jatuh, tetapi saudara keluar sebagai pemenang. Karena saudara mengubah hidup saudara yang tadinya pesimis, optimis, yang tadinya bodoh, berhikmat. Saya tidak bilang pandai. Katakanlah dulu saudara memang bodoh, iya bodoh. Baca Alkitab,
hikmat Tuhan itu turun, saudara. Orang berhikmat itu lebih daripada orang yang pandai. Ingat ya, orang yang berhikmat itu lebih daripada orang yang pandai. Firman Tuhan mengatakan orang-orang yang pintar di dunia ini akan dipermalukan. Oleh siapa? Oleh orang yang punya hikmat dari Tuhan. Sekali lagi, tepuk kiri kanan saudara yang keras, kasih tahu, ubah hidup saudara. Kurang keras suaranya, mari. Ubah hidup saudara. Haleluya. Mari kita berdiri bersama-sama, puji Tuhan. Tuhan pelindungku, kota bentengku, keselamatanku. Ku berharap padamu seluruh hidupku, dalam genggamanmu. Ku bersujud padamu, ya Tuhanku, Engkaulah Rajaku. Bimbinglah hidupku sesuai rencanamu, inilah doaku. Kasih setiamu besar Tuhan, sampai ke langit, dan kebenaranmu sampai ke awan. Syukurku Bapa. Nyanyikan dari hati saudara bahwa Dia pelindung saudara. Tuhan, kota bentengku, keselamatanku. Ku berharap padamu seluruh hidupku, dalam genggamanmu. Backgroundnya, ku bersujud padamu, ya Tuhanku, Engkaulah Rajaku. Bimbinglah hidupku sesuai rencanamu. Ini angkat kedua tanganmu. Kasih setiamu besar Tuhan, sampai ke langit, dan kebenaranmu sampai ke awan. Syukurku, lebih keras lagi. Kasih setiamu besar Tuhan, syukurku bagimu. Syukurku bagimu, syukurku bagimu. Sembah, naikkan ucapan syukurmu, tinggikan Tuhan, muliakan Dia. Dia Allah yang luar biasa. Dia penjaga hidup saudara. Dia membuat saudara ada sampai sekarang. Penjagaan, pemeliharaan, kasih Tuhan tidak terhingga, tinggi sampai kawan. Urikete lelele ala wala masede, urata lawala malam, ye lelele ala
kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Kasih setiamu besar Tuhan, sampai ke langit, dan kebenaranmu sampai ke awan. Syukurku Bapa. Kami menengadahkan kedua tangan, mengangkat wajah, mengatakan amin untuk setiap pernyataan firman Tuhan yang kami yakini kebenarannya. Kami percaya saat ini tingkap-tingkap surga terbuka. Engkau sedang memandang kami dengan wajah-Mu yang penuh kasih untuk mencurahkan berkat-berkat yang kami butuhkan dalam kehidupan ini. Memberkati setiap persembahan yang sudah diberikan anak-anak-Mu, setiap pelayan kemah suci hari ini, anugerah Tuhan ditambahkan dalam kehidupan mereka. Tangan-tangan memberikan persembahan kudus, tanda mereka menggenapi firman Tuhan yang paling sederhana. Sebaliknya, janji-janjinya yang dahsyat dan luar biasa itu akan digenapkan dalam kehidupanmu. Terima kasih Bapa. Pada akhirnya saudara-saudara yang kekasih, Tuhan memberkati engkau, Tuhan melindungi engkau, Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya, Tuhan memberi engkau kasih karunia. Tuhan sedang menghadapkan wajah kepadamu untuk mencurahkan damai sejahtera. Segala puji syukur, hormat, kemuliaan dan kuasa kami tujukan dan kembalikan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya.